Mungkin saya mulai dulu aja acaranya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas, Mbak, dan juga Bapak Ibu sekalian. Gimana ini kabarnya? Apakah sehat semua, nggih? Bisa di open mic, dijawab. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini masih sehat. Alhamdulillah. Iki kamera nih. Kamera nih. Ulangan kayak gini toh. Oke, mungkin saya mulai dulu aja, teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, saya dan juga teman-teman saya dari kelompok 4 Universitas Airlangga. Jadi hari ini kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Mas, Mbak, dan juga Ibu-Ibu semuanya, atas partisipasinya dan juga kesediaannya untuk mengikuti acara kami hari ini. Jadi, sebentar. Mungkin kita kenalan dulu aja kali ya, karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, jadi mungkin kita kenalan dulu. Jadi perkenalkan semuanya, nama saya Nata sebagai fasilitator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Nah, saya juga ditemani oleh teman-teman saya, ada Salwa sebagai co-fasilitator, lalu ada Anis dan juga Isma sebagai notulen, lalu ada Mas Huda sebagai koordinator lapangan, dan juga ada Cindy dan juga Mbak Usi sebagai dokumentasi. Nah, mungkin teman-teman semuanya, hari ini kita akan mendiskusikan terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan juga efek sampingnya. Nah, agar diskusi hari ini bisa berjalan baik dan juga terarah, maka ada beberapa peraturan yang akan dilaksanakan dalam diskusi pada hari ini. Mungkin Mbak Salwa bisa di-share screen peraturannya? Ya. Ya, ini peraturan yang akan kami berlakukan dalam diskusi pada hari ini, Mas, Mbak, dan juga teman-teman. Saya bacakan ya peraturannya. Jadi nomor 1, partisipan diharap menyiapkan segala keperluan untuk melakukan video conference. 2, penyaji dan juga partisipan diwajibkan untuk menyalakan kamera selama diskusi berlangsung. 3, selama diskusi berlangsung tidak boleh untuk menyalakan alat komunikasi seperti HP kecuali dalam kondisi penting, dan juga kecuali apabila join Zoom conference-nya menggunakan HP ya, Mas, Mbak, dan juga teman-teman. Lalu nomor 4, selama diskusi berlangsung, partisipan dimohon untuk mengikuti semua kegiatan dengan fokus dan sesuai dengan instruksi dari fasilitator. Nomor 5, penyaji tidak diperbolehkan memengaruhi jawaban partisipan selama kegiatan berlangsung. 6, partisipan mengisi jawaban dari pertanyaan yang telah disiapkan tanpa berdiskusi dengan partisipan lain. Nomor 7, partisipan dapat mengisi satu jawaban dalam satu kalimat tanpa menggunakan kata dan maupun kata atau, dan nanti jawabannya ini bisa dijawab, bisa dituliskan di kolom chat box. Dan nanti partisipan juga diperbolehkan untuk menambahkan jawaban secara terpisah dari jawaban sebelumnya. Jadi misal kalau Mas Mbak dan juga teman-teman di sini punya 2 jawaban gitu. Nah, nanti bisa dituliskan jawabannya pertama apa, lalu jawabannya kedua apa, seperti itu. Tanpa kata dan juga atau ya, Mas Mbak dan juga Ibu sekalian. Nah, yang nomor 8, dalam diskusi semua pendapat dari partisipan adalah penting, di mana setiap pendapat yang disampaikan tidak ya. Mungkin nanti saat diskusi berlangsung bisa disampaikan semua pendapatnya Mas, Mbak, dan juga Ibu-Ibu sekalian di sini tanpa memikirkan
bahwa jawaban saya salah, bahwa jawaban saya kurang baik gitu. Jadi nggak usah malu-malu ya Mas, Mbak, Ibu, dan juga teman-teman. Oke, nanti langsung ke pertanyaan yang pertama saja. Mungkin bisa dibantu kok fasilitator. Oke, ini untuk pertanyaan yang pertama, Mas, Mbak, dan juga Ibu-Ibu sekalian. Apa yang Anda ketahui tentang vaksinasi COVID-19? Dan mungkin saya ulangi lagi, apa yang Anda ketahui tentang vaksinasi COVID-19? Nah, jawabannya bisa ditulis di dalam kolom chat yang ada di bawah itu, fitur chat box di Zoom. Ya, silakan bisa siapkan jawaban dan juga dituliskan di kolom komentar. Silakan, Mas, Mbak. Saya ulangi lagi mungkin pertanyaannya. Apa yang Anda ketahui tentang vaksinasi COVID-19? Oke, sudah ada satu jawaban. Mungkin yang lain? Kami tunggu jawabannya. Nggak usah takut salah, Mas, Mbak, dan juga Ibu-Ibu sekalian. Karena ini nggak ada jawaban yang salah, nggak ada jawaban yang benar kok. Apa? Mungkin untuk siapa tadi? Sebentar. Oke, sudah ada jawaban di sini. Oke, 3. Yang lain? Oke. 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 Baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang 2 lagi yang belum menjawab. Bu Ita, monggo dipersilahkan Bu Ita. Ya, nggih, Bu Ita. Oh ya, itu Mbak Salwa ada jawaban lagi. Oke. Apakah sudah menjawab semua, nggih? 1, 2, 3. Apakah sudah menjawab semua, Bapak, Ibu, dan juga Mas, Mbak? Tadi di sini contoh Mas Kohir sampun, Mbak Monika sampun, Mas Ya. Sakti sampun, Bu Ita sampun, kemudian Bu Bayan sampun, Bu Ara sampun, Mbak Davina sampun. Berarti sudah semua. Baru ada 7 jawaban di layar, Mbak Salwa. Mungkin bisa saya bantu. 1, mencegah corona. 2, untuk mencegah penyebaran virus dan untuk menjaga kondisi tubuh. 3, vaksin. Oke. Siap, sudah ada 8 jawaban ya, Mas, Mbak, dan juga Ibu sekalian. Nah, setelah ini kita akan mengelompokkan jawaban berdasarkan
mengelompokkan jawaban-jawaban ini semua berdasarkan kelompoknya. Jadi nanti kalau misal ada jawaban yang sekiranya sama, itu dikelompokkan menjadi satu kelompok. Nanti kalau ada yang berbeda, itu dikelompokkan menjadi satu kelompok yang lain. Mungkin bisa dibantu nggih, teman-teman semua dan juga ibu-ibu. Silakan. 1, mencegah corona. Vaksin adalah satu upaya pemerintah menangani COVID. Oh, mungkin itu yang mencegah corona sama yang menangani COVID itu satu kelompok, Mbak Salwa. Untuk pencegahan COVID. Yang itu juga yang program imunisasi pemerintah untuk mencegah COVID. Ya, lalu itu imunisasi yang diberikan untuk mencegah penyebaran virus corona itu juga untuk menambah kekebalan tubuh, lalu untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga kondisi tubuh itu juga satu kelompok. Ya, sepertinya ini jawabannya sama semua ya. Ini satu kelompok semua. Karena intinya satu, yaitu untuk mencegah, untuk menambah kekebalan tubuh dan mencegah dari virus corona. Oke, dijadikan satu kelompok semua ya, Mbak Salwa, minta tolong. Oke, untuk jawaban yang pertama, jadi dapat disimpulkan bahwa ada satu kelompok, yaitu apa yang diketahui tentang vaksinasi COVID-19, jawabannya adalah untuk menambah imun dan juga menambah kekebalan agar terhindar dari virus corona. Jadi ya, mungkin saya bisa tanya-tanya sedikit dulu aja ya, Mas Mbak dan juga teman-teman dan juga ibu-ibu. Apakah di sini semuanya sudah melakukan vaksinasi COVID-19 gitu atau belum? Mungkin Sudah. bisa dijawab. Ya, Mbak. Sudah. Oh, sudah. Oh, sudah. Yang lain mungkin? Oh, ya. Dosis pertama. Oh, sudah dosis pertama, G. Mungkin yang lain yang belum menjawab bisa dijawab. Sudah, Mbak. Ya, sepertinya sudah semua ya, sudah melakukan semua. Ya, Gimana? baru pertama, Mbak. Oh iya, baru pertama. Jadi ini sepertinya semuanya sudah melakukan vaksinasi ya. Nah, kalau boleh tahu di mana ya, Mas, Mbak, dan juga ibu-ibu dapat vaksinnya? Apakah di balai desa atau? Ikut di kelurahan desa. Oh, di kelurahan. Oh, balai desa. Kecamatan. Oh, di kecamatan. Banyak ya. Di puskesmas, Mbak. Oh iya, di puskesmas, benar. Oke. Gimana nih, Mas, Mbak, dan juga ibu-ibu? Apakah sempat merasa ketakutan atau ada rasa takut gitu sebelum melakukan vaksinasi? Iya. Kenapa itu kalau boleh tahu? Kenapa kok takut? Sempat takut. Takut efeknya. Oh iya, takut efeknya. Mungkin Mas, Mbak yang lain, ibu-ibu yang lain? Tumbang. Takut suntik. Oh, takut disuntik. Oke. Yang lain. Ada lagi? Sudah? Takut jadwalnya. Enggak. Panik. Enggak menentukan. Jadwalnya? Jadwalnya tabrakan sama jadwal kuliah. Oh iya. Ya, jadwalnya tabrakan dengan jadwal kuliah. Oke. Mungkin kita cukupkan saja buat yang pertanyaan pertama. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua aja. Bisa di next? Oke. Pertanyaan yang kedua, menurut Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian, apakah manfaat dari adanya vaksinasi COVID-19? Saya ulangi lagi, apa manfaat dari vaksinasi COVID-19? Mungkin bisa ditulis di kolom chat. Oh ya,
Sudah ada jawaban nih. 1, untuk menjaga kekebalan tubuh. 2, untuk menjaga kekebalan tubuh dan mencegah penularan COVID-19. Mungkin Mas Mbak dan juga Ibu-Ibu yang lain bisa dituliskan jawabannya di kolom chat. Oh, ini ada lagi. Menambah kekebalan imun. Lalu, oh, itu dijadikan 2, Mbak Salwa. Itu karena ada koma. Menambah kekebalan imun. Terus yang kedua, perlindungan COVID. Terus, berikutnya, persyaratan untuk berpergian jauh. Ya. Oh, ini juga Mbak Salwa dijadikan 2 yang menjaga kekebalan tubuh dan mencegah penularan COVID-19. Itu 2 jawaban. Ya. Lalu ada ini, membantu menciptakan herd immunity. Lalu ini, menambah kekebalan tubuh dari virus corona, sehingga apabila virus menyerang tidak menimbulkan efek yang parah. Oke, yang ini yang terakhir, salah satu langkah dalam pencegahan virus corona. Oke, sudah semua? Sudah semua menjawab, Mas, Mbak, dan juga Ibu-Ibu sekalian? Sudah? Terpantau sudah, Mbak Tata. Oke, mungkin bisa dibantu dikelompokkan ya, semuanya. Oke, mari kita lihat jawaban-jawaban yang mirip. 1, untuk menjaga kekebalan tubuh. Nah, ini sama dengan untuk yang menjaga kekebalan tubuh, Mbak Salwa. Bisa dijadikan satu kelompok. Menambah kekebalan imun ini juga. Ya, lalu gimana Bapak Ibu untuk yang mencegah penularan COVID-19 itu apakah disamakan menjadi satu kelompok dengan menjaga kekebalan tubuh atau dibedakan enaknya? Tidak, karena berbeda. Oh, dibedakan. Oke. Dibikin kelompok tersendiri, Mbak Salwa? Oke. Berarti untuk yang perlindungan COVID ini juga warnanya hijau ya. Oke. Yang ini salah satu langkah dalam pencegahan virus corona berarti juga. Oke, lalu untuk ini, menambah kekebalan tubuh dari virus corona. Ini enaknya masuk ke yang kuning atau yang ke hijau ya Bapak Ibu? Dan juga Mas Mbak sekalian. Karena ini oh kuning. Oke, kuning aja. Mbak Salwa, minta tolong. Oke, lalu menambah herd immunity. Ini apakah bisa disamakan dengan menjaga kekebalan tubuh atau dibedakan? Sama. Oh, sama, oke. Bisa dimasukkan ke dalam satu kelompok, Mbak Salwa. Nah, untuk yang terakhir persyaratan untuk berpergian jauh. Ini sepertinya beda kelompok juga ya. Oke. Apakah ada yang mau dirubah kelompoknya? Mas, Mbak, dan juga Ibu-Ibu sekalian?
Cukup? Cukup begitu saja. Oke. Oke, jadi di pertanyaan kedua ini, apa manfaat dari vaksinasi COVID-19? Itu ada 3 kelompok. Yang pertama untuk menjaga kekebalan tubuh, lalu kelompok kedua itu mencegah penularan COVID-19, lalu yang ketiga untuk syarat berpergian jauh. Oke, mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan ketiga, Mbak Salwa. Oke, pertanyaan ketiga. Apa yang Anda ketahui mengenai efek samping setelah vaksinasi COVID-19? Mungkin saya ulangi lagi pertanyaannya. Apa yang Anda ketahui mengenai efek samping setelah vaksinasi COVID-19? Nah, jawabannya bisa ditulis di kolom chat ya, Mas, Mbak, dan juga Ibu-Ibu sekalian. Silakan. Oke, sudah ada 2 jawaban dari 2 orang. 1, gejala yang timbul setelah dilakukannya vaksin. Yang kedua, demam, mual, sesak, lapar, dan juga mengantuk. Ini mungkin dibedakan ya Mbak Salwa, yang demam sendiri, mual sendiri, sesak sendiri, lapar sendiri, mengantuk sendiri. Gitu. Lalu ada juga ini dari Mas Sakti, sering merasa lapar. Lalu gimana Mbak Salwa? Sudah sampai mana tadi? Oh ya. Iya, untuk yang nomor 3 itu bisa disendirikan Mbak Salwa. Demam, sesak, mual, lapar, dan mengantuk. Oke, sudah ya Mbak Salwa, kita bisa lanjutkan. Tadi nyari pada lengan sudah, lalu ini ada jawaban lagi, demam. Demam Mbak Salwa, ya. Oke, lalu ada jawaban lagi mengenai Mungkin, efek samping. halo, izin masuk. Ya, Mungkin silakan. buat Mbak Davina sama Bu Ita bisa memberikan contoh yang sering kali terjadi gitu Ji. Jadi biasanya yang kita lihat di masyarakat seperti apa keluhan-keluhan yang ada seperti itu. Oke, Mbak Davina, Ibu Bu Ita yang Oke. sering ditemui aja. Siap. Terima kasih. Monggo Mbak Nata. Oke. Mungkin kita bisa lanjut ini ke ke jawaban yang Bu Sugiharti ini dulu. Reaksi yang menyertai setelah dilakukannya vaksin antara lain pusing, mual, dan juga nyeri. Mungkin jawaban yang sebelumnya ini juga tidak apa-apa Mas Huda, saya masukkan gitu. Nanti kalau misal ada tambahan lagi juga nggak apa-apa dari Bu Ita dan juga Mbak. Itu bisa dimasukkan Mbak Salwa. Lalu ada jawaban lagi, tubuh merasa kurang fit. Oh ya, yang ini dulu ya. Oke. Tubuh merasa kurang fit. Oke, lalu ada badan lemas. Lalu ini ada demam. Nih, dari Mbak Davina ada efek samping yang timbul dapat beragam, pada umumnya bersifat sementara tergantung kondisi tubuh. Seperti mengantuk.
Oke, mungkin kita bisa kelompokkan. Apakah sudah menjawab semuanya? Nggih. Terpantau sampun, Mbak Nata. Semuanya sudah menjawab. Oke, mungkin bisa dibantu buat mengelompokkan lagi ya, Mas, Mbak, dan juga ibu-ibu sekalian. Oke, satu, gejala yang timbul setelah dilakukannya vaksinasi itu merupakan kelompok pertama. Mbak Salwa, halo? Masih ditata ya? Oh iya, oke. Kita akan. Oke, gejala yang timbul setelah dilakukannya vaksinasi. Lalu Sabar yang saya, Mbak. Oke. Lalu yang kedua, demam. Ya, ini yang demam dijadikan satu, Mbak Salwa. Oh, bukan. Maksudnya itu dibedakan kelompoknya. Lalu ada demam, ya, gitu. Oke. Lalu ada mual, mengantuk. Ya, badan lemas, sering merasa lapar, nyeri. Oke, mungkin sambil menunggu, kan ini tadi Mas, Mbak, dan juga ibu-ibu sudah vaksin semua nih. Nah, apakah pernah sempat merasakan efek samping setelah vaksinasi? Gimana, Mas, Mbak? Iya, pernah. Apakah Setelah vaksin itu ya? langsung badannya nyeri gitu, sama lapar. Oh iya, Iya. nyeri dan lapar berarti ya. Oke. Mungkin Mas, Mbak yang lain dan juga ibu-ibu, apakah ada efek samping? Kalau saya nggak ada efek sampingnya, Kak. Oh, nggak ada. Oh iya, siap. Badannya meriang-meriang, Kak. Oh iya, benar, meriang-meriang. Betul. Mungkin yang lainnya, ya silakan Mas. Ya, saya merasakan pusing selama 3 hari. Kenapa Mas? Bisa diulangi lagi, mohon maaf. Gimana Mas Khair? Oh, merasakan pusing selama 3 hari. Oke. Oke, jadi memang beragam ya itu apa efek sampingnya. Gimana Mbak Salwa? Imun tubuh merasa kurang fit, badan lemas. Oke, mungkin bisa dibantu dikelompokkan ya, Mas, Mbak, dan juga teman-teman. Yang satu, gejala yang timbul setelah dilakukannya vaksin. Ya, ini mungkin definisinya seperti itu ya. Lalu ada demam, mengantuk, sering merasa lapar, nyeri pada saat dapat suntikan, nyeri. Efek samping yang timbul dapat beragam, pada umumnya bersifat sementara. Mengenai efek sampingnya beragam tergantung jenis vaksin. Imun tubuh saat divaksin, tadi adakah jawaban yang seperti itu? Beragam tergantung kondisi tubuh. Oh ya, pusing, sesak, badan lemas. Wah, banyak sekali ya ini Izin sepertinya. masuk, Mbak Nata.
kelompoknya. Ya, silakan. Ini seperti yang note warna kuning mengenai efek samping tergantung dari jenis vaksin, ini bukan merupakan salah satu dari disease atau vaksinasi itu sendiri ya. Jadi tidak ada jenis penyakit yang namanya mengenai efek samping tergantung dari jenis vaksinasi gitu. Jadi mungkin bisa di-delete aja. Oh, bisa di-delete aja. Gimana? Gimana Mas dan juga ibu-ibu yang lain? Maaf, itu Apakah nggak kalau menurut pertanyaannya ya itu kan apa yang Anda ketahui mengenai efek samping. Kalau yang diminta jawaban seperti lapar, nyeri, pusing itu harusnya pertanyaannya sebutkan gitu, bukannya gitu. Ya. Sebutkan efek samping, jadi akhirnya jawabannya itu pusing, mual atau apa gitu. Kalau dari pertanyaan ini kan apa yang Anda ketahui mengenai efek samping. Oke, siap. Berarti nggak apa-apa Mas, sudah ini di memang siap. ya, itu. Oke, mungkin ada yang mau dijadikan satu kelompok atau udah seperti ini aja. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kelompok. Bagaimana Bapak, Ibu, dan juga Mas Mbak sekalian? Cukup, Kak. Oh, cukup. Oke, sudah berarti simpulannya ada 1, 2, berapa tadi? 12 kelompok ya. Jadi ada gejala yang timbul setelah dilakukannya vaksin, lalu ada ini juga yang mendefinisikan seperti itu, bahwa efek samping pada vaksin itu tergantung dari kondisi tubuh dan juga jenisnya. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa efek samping setelah vaksinasi COVID itu ada beragam, seperti demam, mengantuk, sering merasa lapar, nyeri, pusing, sesak, badan lemas, tubuh kurang fit, mual, dan juga imun tubuh saat divaksin, seperti itu. Oke, mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya saja. Bisa di next, Mbak Salwa? Oke, pertanyaan ke berapa ini tadi? Sampai lupa saya. KIPI. Oh, keempat. Ya. Apa yang Anda ketahui tentang KIPI atau kejadian ikutan pasca vaksinasi? Saya ulangi lagi. Apa yang Anda ketahui tentang KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi? Nah, jawabannya bisa ditulis di kolom chat ya, Mas, Mbak, dan juga ibu-ibu sekalian. Silakan. Apabila memang nggak tahu, nggak apa-apa, Mas, Mbak, dan juga ibu-ibu, ditulis saja bahwa saya tidak tahu apa itu KIPI, gitu. Nggak apa-apa. Sepengetahuannya saja. Oke, ini sudah ada jawaban. Mbak Salwa minta tolong ditulis. Oke, yang kedua, memunculkan kekebalan terhadap kuman. Oh, ini 2 berarti. Ya, Mbak Salwa. Memunculkan kekebalan terhadap kuman. Lalu yang kedua, memunculkan kekebalan terhadap virus penyebab penyakit tertentu. Oke. Oke. Lalu ada bentuk respon tubuh terhadap vaksin. Ya, lalu ada tepatnya belum tahu, cuman kira-kira mungkin efek samping pasca vaksin. Oke. Oke, lanjut. Kondisi atau gangguan kesehatan terjadi setelah vaksin. Oh, karena ini ada atau berarti pakai 2 jawaban, Mbak Salwa. Jadi kondisi kesehatan yang terjadi setelah vaksin, lalu jawaban yang kedua, gangguan kesehatan yang terjadi setelah vaksin.
Oke, lalu ada jawaban lagi, efek samping dari vaksin. Oke, lalu ada timbulnya suatu gejala dari ringan sampai parah setelah imunisasi. Oke, yang terakhir salah satu reaksi tubuh setelah imunisasi. Oke, apakah sudah menjawab semua, Mas, Mbak, dan juga Ibu-Ibu sekalian? Oke, sepertinya sudah semua ya. Oke. Ya, sudah. Ya, sudah. Mari, Mas, Mbak, dan juga Ibu-Ibu, kita kelompokkan jawaban-jawaban ini. 1. Gejolak tubuh setelah vaksin. Lalu, apakah ada jawaban yang sama dengan ini? Gejolak tubuh setelah vaksin. Mungkin ini, efek samping dari vaksin, itu apakah bisa dikelompokkan menjadi satu dengan gejolak tubuh setelah vaksin? Mas, Mbak, dan juga Ibu-Ibu sekalian? Bentar ya, Mbak. Ya. Yang ini, yang efek samping dari vaksin. Apakah bisa dijadikan satu kelompok dengan yang gejolak tubuh setelah vaksin? Bisa. Oke, bisa dijadikan satu, Mbak Salwa. Oke. Bisa. Siap, bisa. Oke, lalu mungkin ini bentuk respon terhadap vaksin. Itu juga jadi satu kelompok, nggih? Dengan yang kuning ini, yang gejolak tubuh. Oke. Reaksi tubuh setelah imunisasi. Yang warna pink, Mbak Salwa, itu juga sama. Reaksi gejolak. Oke, lalu ini efek samping dari pasca vaksin. Itu sepertinya juga jadi satu kelompok. Lalu ini timbulnya suatu gejala dari ringan sampai parah setelah imunisasi. Oke. Yang ini kondisi kesehatan yang terjadi setelah vaksin. Ini apakah bisa dijadikan satu kelompok, Mas, Mbak, dan juga Ibu-Ibu sekalian? Ya, yang kondisi kesehatan. Bisa, Mbak. Oke. Bisa, Mbak Salwa, bisa dijadikan satu. Oke, lalu ini untuk yang memunculkan kekebalan terhadap virus penyebab penyakit tertentu. Ini sepertinya kelompok baru ya. Gimana, Mas, Mbak? Dan juga Ibu-Ibu. Iya, karena berbeda. Oke, karena berbeda maka kita kelompokkan di kelompok yang baru, Mbak Salwa. Lalu memunculkan kekebalan terhadap kuman. Jadi mungkin satu kelompok dengan yang memunculkan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Oke, yang terakhir, gangguan kesehatan yang terjadi setelah vaksin. Nah, ini apakah kita kelompokkan di kelompok yang kuning, hijau, atau kelompok baru ya, Mas, Mbak? Enaknya, gangguan kesehatan setelah vaksin. Gejala tubuh setelah vaksin, efek samping dari vaksin. Kuning, Mbak. Oh, kuning. Oke. Kita jadikan satu kelompok. Oke, ya. Kuning. Oke, jadi di sini kita bisa mengelompokkan bahwa
apa itu KIPI? Jadi ada 2 kelompok, yaitu terkait gejolak, efek samping, dan juga respon terhadap vaksin. Lalu ininya juga ada memunculkan kekebalan terhadap virus, penyebab penyakit tertentu, dan kekebalan terhadap kuman. Mungkin apakah ada yang mau diubah dari kelompok-kelompok ini? Mas Mbak? Tidak, Oke, tidak. Bagaimana yang lain? Cukup, Sudah. Mbak. Oke, cukup. Kalau gitu kita bisa lanjut ke soal yang berikutnya. Silakan, Mbak Salwa. Oke, soal yang berapa ini? Kelima. Apa yang harus dilakukan apabila mengalami gejala setelah vaksinasi COVID-19? Oke, saya ulangi lagi pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan apabila mengalami gejala setelah vaksinasi COVID-19? Ya, pertanyaannya ini dan jawabannya bisa dituliskan di kolom komentar. Silakan. Oke, sudah ada yang menjawab. Istirahat dan istirahat. Lalu yang kedua, minum air putih yang cukup. Lalu ada minum obat, ya, yang diberikan petugas, makan yang banyak, lalu istirahat yang cukup. Oh ya, saya ada kelewatan jawaban ternyata. Oke, yang di atas sudah ada. Oke, sampai mana Mbak Salwa? Sampai mana Mbak Salwa? Istirahat. Oke, mungkin sambil menunggu Mbak Salwa menulis semua jawaban, saya mungkin tanya-tanya dulu deh. Kan tadi ada yang menjawab bahwa ada yang memiliki ada yang memiliki efek samping tadi kan ya, yang setelah vaksin itu. Nah, apakah Mas, Mbak, dan juga Ibu semua di sini tadi itu melakukan seperti apa yang dijawab oleh kalian, oleh saudara? Gimana? Iya, Mbak. Iya, Mbak. Oke. Oke, untuk informasi-informasi ini, saya juga tanya deh. Ini hadirin yang sekalian ini yang ada, tahu informasi ini itu dari mana? Kalau kalau ada gejala ini, terus habis itu apa yang harus dilakukan? Dari mana? Dari petugas kesehatan setempat. Dari petugas kesehatan. Dari bidan desa. Dari bidan desa. Oke. Dari Pak Lurah. Dari Pak Lurah. Oke. Dari Google, Mbak. Oh ya, benar, dari Google. Siap. Ya, sekarang kan juga informasi sudah mudah diakses ya, Mas, Mbak, dan juga Ibu-Ibu. Jadi kita bisa tahu kapan saja dengan mudah. Tinggal searching di Google, kita sudah tahu. Oke, gimana, Mbak Salwa, apakah sudah semuanya jawaban di itu? Oke, mungkin sudah ya.
Halo Mbak Salwa? Iya, sudah. Oke, mungkin kita bisa kelompokkan bersama Mas Mbak dan juga ibu-ibu sekalian. Satu, minum apa ini? Minum obat yang diberikan petugas. Lalu ada istirahat yang cukup. Mungkin yang istirahat bisa dikelompokkan jadi satu, Mbak Salwa. Sudah? Lalu ada ini, menghirup minyak kayu putih. Datang ke mantri untuk cek kesehatan. Minum air putih, makan makanan yang bergizi, dinikmati. Oh ya, benar sekali, dinikmati saja. Ini dinikmatinya ada dua nih Mbak Salwa, bisa dijadikan satu. Oke. Lalu datang ke fasilitas layanan kesehatan. Mungkin ini bisa dijadikan satu kelompok dengan yang ini ya, datang ke mantri untuk cek kesehatan. Oke, lalu makan yang banyak. Ini mungkin sama seperti yang makan makanan yang bergizi aja ya, dijadikan satu kelompok. Minum vitamin, minum air hangat. Mungkin yang minum air hangat ini gimana, Mas Mbak dan juga ibu-ibu sekalian? Apakah bisa dimasukkan dalam satu kelompok yang minum air putih yang cukup ini? Atau gimana? Bisa, Ya, Mbak. bisa dijadikan satu. Oke, bisa. Silakan Mbak Salwa dijadikan satu. Lalu dijalani. Ini sepertinya sama seperti yang dinikmati ini ya. Jadi satu kelompok dijalani, dinikmati. Gitu. Oke, minum vitamin dan yang terakhir ini apa ini? Bisa minta tolong dibacakan nggak Mbak Sawanya, terlalu kecil aku nggak kelihatan. Disyukuri karena itu bentuk dari suatu proses ya pembentukan kekebalan tubuh. Oke. Apakah ini bisa dijadikan atau dengan yang dinikmati dan juga dijalani, Mas Mbak, atau berbeda yang disyukuri ini? Bisa, Mbak. Oke, bisa. Oke. Oke. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kategori jawaban. Apakah ada yang mau dirubah, Mas, Mbak, dan juga Ibu-Ibu? Cukup, Mbak. Cukup. Oke, yang lain? Tidak, Mbak. Cukup. Oke, jadi kesimpulannya untuk yang ini ada 8 kelompok jawaban ya. Lalu bisa di next ke pertanyaan berikutnya mungkin Mbak Salwa? Oke, pertanyaan yang terakhir ini Mas Mbak dan juga ibu-ibu sekalian. Solusi apa yang bisa ditawarkan agar masyarakat itu tahu dan paham mengenai efek samping dari vaksinasi COVID-19 sehingga masyarakat tidak takut untuk divaksin? Mungkin saya ulangi lagi pertanyaannya, solusi apakah yang bisa ditawarkan agar masyarakat tahu dan paham mengenai efek samping dari vaksinasi COVID-19 sehingga masyarakat itu tidak takut lagi untuk divaksin? Oke, silakan mungkin bisa dijawab di kolom chat.
Oke, sudah ada jawaban. Oke, Mas Mbak yang lain mungkin bisa ditulis jawabannya di kolom chat ya. Silakan. Oke. 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 Ya. Gimana, Mbak? Yang lain apakah sudah semua menjawab? Oh, ini ada lagi tambahan baru. Oke. Silakan dimasukkan Mbak Salwa jawabannya. Mbak Okta mungkin, say hello Mbak Okta menjawab. Halo. Oh, sudah. Gimana Mbak Salwa? Apakah sudah ditulis semua jawabannya? Udah. Oke. Mungkin bisa dibesarkan Mbak Salwa tulisannya. Agak kelihatan saya. Oke. 1. Sosialisasi langsung. Oke, bisa dibesarkan dulu semuanya. Oke, mari kita kelompokkan jawaban-jawaban ini, Mas Mbak dan juga Ibu-Ibu sekalian. 1. Sosialisasi langsung kepada masyarakat karena banyak orang yang tidak menggunakan medsos, terutama orang tua dari pedesaan. Oke, 1. Lalu yang kedua, dengan edukasi seluruh kalangan masyarakat. Oke, berarti ini edukasi ya, dan memberikan hadiah atau memberikan hadiah. Gimana? Mas Mbak sekalian dan juga ibu-ibu, apakah ini dijadikan satu kelompok atau dibedakan ya tentang terkait sosialisasi dan juga edukasi? Bisa Disamakan, Mbak. Disamakan. Oh, oke. Bisa disamakan saja berarti Mbak Salwa. Gimana yang lain? Apakah bisa disamakan? Oh, oke, bisa disamakan. Lalu, menjelaskan bahwa efek samping vaksinasi yang timbul ini dikarenakan tubuh sedang proses imun dengan baik. Gimana ini? Apakah dibuat kelompok sendiri atau dijadikan satu dengan yang sosialisasi dan edukasi? Yang menjelaskan ini. Juga menjelaskan bahwa manfaat vaksinasi lebih banyak ketimbang efek sampingnya. Ini yang menjelaskan, oh ya, berarti yang efek samping bisa digabungkan, katanya Mas Andri Hoyer. Untuk yang menjelaskan bisa dijadikan satu kelompok, Mbak Salwa. Oh, satu kelompok tersendiri maksudnya. Ini tadi. Oh ya, ini maksudnya satu kelompok tersendiri berbeda dengan sosialisasi atau gimana ya, Mas? Dan juga teman-teman, Mas Mbak, dan juga ibu-ibu. Apakah sosialisasi dengan menjelaskan ini berbeda atau disamakan maunya? Seperti apa? Mungkin sepertinya dibedakan saja
dulu ya. Oke. Vaksinasi dari rumah ke rumah. Oke, ini mungkin bisa buat kelompok baru. Oke, menjelaskan manfaat dari vaksinasi dengan detail. Ini bisa dijadikan satu dengan yang menjelaskan. Yang bersosialisasi bisa digabungkan dengan rumah ke rumah. Oh, berarti yang sosialisasi dengan yang rumah ke rumah ini. Kata Mas Andri. Gimana yang lain? Apakah bisa digabungkan atau bagaimana? Gimana? Mas, Mbak, dan juga ibu-ibu semuanya? Oke, kalau nggak ada yang menjawab, jadi bisa digabung ya, sesuai dengan yang pendapat dari Mas Andri. Oke, karena, ya, oke. Ya, Mas Andri. Ini apa? Karena manfaat vaksin lebih besar daripada efek sampingnya. Oke, bisa juga jalan-jalan. Gimana ini? Apakah bisa dimasukkan ke dalam yang menjelaskan atau dibedakan? Mas, Mbak, dan juga ibu-ibu sekalian. Itu yang biru karena manfaat itu bisa dijadikan satu sama yang hijau nomor 2 dari atas tuh, Mbak. Oh, ya, yang menjelaskan itu berarti ya. Oke. Iya, Mbak. Oke, bisa dijadikan satu. Oh, oke, Mas Andri, enggak apa-apa. Oke. Oke, lalu yang ini, vaksinasi berhadiah memberikan reward berupa jajan. Gimana? Mas, Mbak, dan juga ibu-ibu sekalian, apakah mau dibikin kelompok baru tentang reward ini atau mau dijadikan satu? Baru, Mbak. Baru aja ya, oke. Siap, dibikin baru Mbak Salwa. Oke, yang terakhir, sebaiknya diberikan sosialisasi dari pihak. Oke, terima kasih Mas Andri, dibedakan saja katanya. Oke. Yang terakhir, sebaiknya diberikan sosialisasi dari pihak kesehatan. Oke, berarti ini kita bisa masukkan yang sosialisasi saja ya. Oke. Bisa dimasukkan yang sosialisasi, Mbak Salwa. Oke. Oke, ditata dulu. Siap. Oke, jadi dari pertanyaan yang ini, yang solusi apa yang bisa ditawarkan agar masyarakat itu tahu tentang efek samping vaksinasi, itu ada 3 kelompok jawaban. Yang pertama itu terkait sosialisasi dan edukasi. Terus yang kedua itu tentang memberikan penjelasan agar lebih paham mengenai efek sampingnya dan manfaatnya itu lebih besar daripada efek sampingnya. Lalu yang terakhir ada vaksinasi diberikan reward gitu agar tidak takut. Nah, dari sini mungkin ada yang mau dirubah kelompoknya, Mas, Mbak, dan juga ibu-ibu sekalian, atau sudah cukup? Bagaimana? Cukup, Mbak. Oke, sudah cukup. Yang lain juga sudah cukupkah? Sudah. Yang vaksinasi dari rumah ke rumah ini loh, Mbak. Ini Ya. kayaknya perlu kelompok sendiri ini. Soalnya ini dari rumah ke rumah. Ya, tidak cuma sosialisasi, ini kan langsung tindakan gitu. Oke. Mungkin bisa dibedakan kelompoknya, Mbak Salwa. Oke. Oke. Ya. Ada lagi masukan dan juga apakah ada yang mau dirubah lagi kelompoknya? Itu Mbak yang kuning dengan mengedukasi seluruh kalangan masyarakat itu sama kayak yang oranye. Reward sama hadiah itu sama. Oh, yang memberikan hadiah ini ya? Iya. Oke. Ya, mungkin bisa dipindah, Mbak Salwa.
Oke. Oke, ada lagi? Atau sudah? Sudah, Mbak. Sudah. Oke, jadi tadi ada kelompok baru, yaitu yang vaksinasi dari rumah ke rumah, dan yang edukasi dengan memberikan hadiah itu jadinya dijadikan satu kelompok dengan yang memberikan reward berupa jajan. Oke, apakah habis ini ada pertanyaan lagi, Mbak Salwa? Atau sudah ya? Sudah ya sepertinya ya. Iya, sudah. Oke, kalau gitu kita akan menyimpulkan dari jawaban dari soal pertama. Mungkin bisa di back ke soal yang pertama, Salwa. Oke, karena pertanyaannya sudah selesai, maka inilah hasil diskusi kita pada hari ini, Mas, Mbak, dan juga Ibu-Ibu sekalian. Jadi dari pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang vaksinasi COVID-19, semuanya menjawab mengenai mencegah corona, lalu mencegah dari virus corona, lalu menjaga kondisi imun, gitu. Ini merupakan satu kelompok. Oke. Ada satu kelompok. Lalu pertanyaan yang kedua, terkait manfaat dari vaksinasi COVID-19 itu dihasilkan ada 3 kelompok. Yang pertama untuk menjaga kekebalan tubuh dan imun tubuh, lalu yang kedua itu mencegah penularan COVID-19, lalu yang ketiga ada untuk bisa berpergian jauh. Lalu soal yang nomor 3, ya, ini tadi untuk yang soal nomor 3 mengenai efek apa yang Anda ketahui tentang efek samping setelah vaksinasi COVID-19. Ini ada berbagai macam jawaban ya. Ada yang mendefinisikan, lalu ada yang langsung ke contohnya. Seperti ini yang definisi ada yang gejala yang timbul setelah dilakukannya vaksin, lalu ada yang ini juga efeknya bermacam-macam, lalu ada yang menyebutkan bahwa efeknya itu berupa demam, mengantuk, lapar, nyeri, pusing, sesak, badannya lemas, lalu imun tubuh saat vaksin, lalu tubuh merasa kurang fit, dan juga mual. Berarti ini ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 11, 12. Ada 12 kelompok. Oke. Bisa dilanjut ke soal yang keempat. Apa yang Anda ketahui tentang KIPI? Jadi kalau KIPI ini ada 2 jawaban, ada 2 kelompok, yaitu yang pertama gejolak atau efek samping setelah vaksin, lalu yang kedua itu untuk memunculkan kekebalan terhadap virus dan kuman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ya, ini untuk soal berikutnya, yaitu apa yang harus dilakukan apabila mengalami gejala setelah vaksinasi COVID-19. Itu ada beberapa jawaban, ada beberapa kelompok jawaban, ada yang minum obat, lalu ada yang istirahat dengan cukup, menghirup minyak kayu putih, minum vitamin, lalu datang ke fasilitas kesehatan, minum air putih, makan makanan yang bergizi dan banyak, lalu ada yang dinikmati, dijalani, dan juga disyukuri. Gitu. Bisa di next? Ya, ini untuk yang pertanyaan terakhir ada 4 kelompok jawaban. Jadi solusi apa yang bisa ditawarkan agar masyarakat itu tahu dan paham mengenai efek samping vaksinasi COVID-19, agar masyarakat itu tidak takut vaksin, itu ada 4 kelompok jawaban. Yang pertama ada sosialisasi, lalu yang kedua itu bisa vaksin dari rumah ke rumah, lalu itu bisa menjelaskan bahwa manfaat yang didapat setelah vaksin itu bisa lebih besar daripada efek yang dirasakan saat setelah vaksin, lalu yang terakhir ada bisa memberikan reward berupa jajan atau hadiah, seperti itu. Oke, dengan selesainya kesimpulan ini, maka berakhir pula diskusi kita pada hari ini. Mungkin bisa di stop share screen dulu, Mbak Salwa. Oke, saya sebagai fasilitator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan juga
peran aktif dari Mas Mbak dan juga ibu-ibu sekalian. Oke, semoga jawaban yang kami kumpulkan ini nanti bisa bermanfaat ke depannya dan bisa kami gunakan untuk merencanakan program kesehatan di masa mendatang, seperti itu. Mungkin sebelum kita akhiri diskusi hari ini, kita bisa foto bersama terlebih dahulu ya, untuk sesi dokumentasi. Mas, Mbak, dan juga ibu-ibu sekalian, mungkin bisa dinyalakan kameranya dan berpose dengan cantik dan ganteng. Ayo, bisa on cam semuanya ya? Semuanya, oke. Bu Ita dan Bu Sugi hari ini. Oke, ya Mas Andri. Dan Mbak Oktaviana. Bisa on cam terlebih dahulu. Kita akan berfoto bersama. Oke. Mungkin untuk yang bertugas mengambil foto bisa disiapkan. Siapa yang bertugas mengambil foto? Apakah Cindy atau Mbak Usi ya? Oh, oke. Mbak Cindy. Mungkin bisa diambil fotonya ya. Bisa gaya terlebih dahulu, Mas, Mbak, dan juga teman-teman. Bisa diaba-aba ya, Mbak Cindy? Silakan. Ya, baik. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, karena mungkin kita kan dari kelompok 4 ya, Mas, Mbak, dan juga ibu-ibu. Bisa posenya ini, kelompok 4 gitu. Oke, 4. Oke, silakan diambil lagi fotonya Mbak Cindy. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan juga waktunya, Mas, Mbak, dan juga ibu-ibu. Dan ya, saya tutup diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Selamat malam. Oke, sama-sama. Terima kasih, Mbak, Mas. Ya. Terima kasih semuanya. Bisa Terima kasih. live sini. Oke.